Terus nanti kembali semakin dikasih si Allah. Ayat terbang lagi lah malaikat maut yang melapor di Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Nabi Ibrahim ketika saya mencabut nyawanya katanya begini, masa kasih dulu kekasih? Akhirnya Allah katakan begini, malaikat maut katakan kepada Ibrahim itu, apakah kekasih tidak rindu bertemu dengan kekasihnya? Dibalik, yang mendatang malaikat maut berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, tidakkah kekasih itu rindu bertemu dengan kekasihnya? Wah, mati itu hatinya. Hanya barulah dicabut nyawanya. Nah, intinya adalah Nabi Bapak berbahagia, mudah-mudahan dengan puasa rupiah kita semuanya nanti kapan kita akan diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu benar. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomah menjaga keimanannya itu sampai dia meninggal dunia, maka sungguhnya orang itu dikatakan oleh para malaikat, jangan kau takut dan bergembiralah, engkau akan mendapatkan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini sampun baru yang belum juga mengaji yang sampun disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Ahmad Al-Azizul Khair. Dia hanya menyambung hanya sedikit saja sampai jam 6 pasir pagi hari ini, dan nanti kita lanjutkan dengan zikir dan doa, kemudian kita menunggu berbuka puasa. Yang pertama yang Bapak berbahagia, apa saran nuzul Al-Qur'an niki? Yang kedua nuzul Al-Qur'an. Nuzul Al-Qur'an niki ingin momentum mengingat kembali keagungan Al-Qur'an. Itu sebenarnya kita refresh pemahaman kita tentang Nabi, keagungan kebesaran Al-Qur'an. Karena Al-Quran ini Bapak berbahagia kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Arah dengan berwe keris, ini berwe keris dengan ini. Dan kanggo tegal keris dia tadi lamun di dalam wudu. Dan kanggo tegal keris dia tadi lamun di bersih lambi. Dan kanggo tegal keris dia tadi lamun di aparat ini berwudu dan lain sebagainya. Itu keris Bapak berbahagia. Bagaimana dengan Al-Qur'an? Kadang Al-Qur'an di ruang wudu kadang berkantong. Arah jalan kantong Al-Qur'an dan wudu nonton dari ini. Arah nonton dari hirang ke HP. Arah Al-Qur'an nonton dari HP. Arah kan? Apakah wudu dan doang lagi dia? Kan ini kegentur. Kali ini sebelum terus HP masih kita kantong. Di situ ada Al-Qur'an. Berarti belum membawa Al-Quran itu tidak ada wudu. Dalam Al-Quran Allah katakan la yamassuhu illa mutahharun. Jangan disentuh Al-Quran itu kalau tidak ada wudu, kalau tidak suci. Kalau disentuh saja tidak boleh, apalagi bumbu balik. Nah sekarang bagaimana nih, bawa HP, ada aplikasi Al-Qurannya, belum terusan tidak ada wudunya. Kira-kira boleh atau tidak? Kamu datang deh. Kanggur ya. Nah jadi ini ya bukan Al-Quran, namun oleh HP dia ulang itu bukan Al-Quran, tapi dia adalah aplikasi ya. Jadi kita kalau ada Al-Quran oleh HP, yang penting buat wanti-wanti benar wanti-wanti, namun arah Al-Quran oleh HP dedek sampai jauh kita lalu naik hidupnya nih kalau ada luah tahu ya, namun dibalik kayak lagu. Lalu di tempat-tempat umum di Al-Qur'an di luar kan telah kafe. Berbicara niki keempat soal-soal tak boleh. Dedek sambil buka aplikasi Al-Qur'an sambil ngaji, naik misalnya, jadi Al-Qur'an. Dan niki bagaimana cara kita menjaga niki yang namanya kebesaran Al-Qur'an. Coba yang cek dulu biar satu pertanyaan, supaya ada menjadi nabi anak pek niki menunggu azan maghrib. Coba yang kasih pertanyaan ke dulu dia. Lamun sakit kira-kira mau sakit penang, sakit gigi dan lain sebagainya.
Mbel lebih julu berdengar obat atau Al-Quran? Coba, ini pertanyaan nih. Mau terpinang sakit gigi atau sakit apa juga misalnya, mana lebih cepat kita ingat itu Al-Quran atau obat? Obat. Kan? Jadi betul itu. Bisa dengan juga obat. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa." Kami turunkan dari Al-Quran itu obat. Jadi obat. Jadi mungkin keyakinan tujuh bodre sakit kepala kaca Al-Quran. Bodre. Masya Allah. Makanya itulah kita refresh maksudnya. Kita kembalikan kemurnian Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran itu jadi obat. Karena Allah katakan Al-Quran itu adalah obat. Obat. Lalu dende, karena kita memang ini masih alhamdulillah iman kita dikikan untuk kaya, kalau kita nih kan, kamu jaga gaji, alhamdulillah kaya, kalau kita jaga gaji untuk kan menu iman nih. Lalu kita juga benar apa pun ya kaya iman, kalau kita sampai apa ya kadang-kadang oke pun ya kan. Nah jadi iman kita ini beda-beda, kan tergantung. Nah oleh karena itu, Bapak yang berbahagia, pertama kita kembalikan keagungan Al-Quran. Iteja, maaf, dek tak apa, kalau begitu kita jangan ke dokter. Dedek minum bodrek, kamu penang, dedek minum panadol, kamu penang. Tiap di mobil selalu ada panadol, selalu ada karena inspirasi tiap. Kamu penang panadol atau pantang. Lagu bukan itu yang pertama maksudnya. Kembalikan kepada Al-Quran. Lalu kebinaan tidak sedikit baca pada dewa. Ya Allah, kali Al-Quran ini bahasa pelungguh ya Allah. Kan Al-Quran itu adalah obat. Ya, aku baca pada Bismillahirrahmanirrahim. Mudah menjadi obat. Lalu iya aku enak bodre. Iya aku enak panadol. Dede panadol itu juga enak aku baca pada dia. Berarti belakangkan Al-Quran itu daripada bodre. Nah jadi kita kembalikan kemurnian itu maksudnya. Jadi kemarin dia ini malam Selasa kita cerita sedikit, mudah-mudahan menjadi apa cerita pribadi dia ini kali baru nih pakai akhlak kata Mujahid saya Pak Mujahid kali baru nih dia cerita lah nih. Jadi dia ada pengajian hari Senin sore di suatu tempat, kemudian buka bersama di situ, kemudian kenyataan saya buka saya esoknya balik bercanda oleh kaduan nih anak mutapkannya dan dia alhamdulillah istri sudah empat anaknya di kocek-kocek dia empat sebenarnya senina anaknya yang empat. Jadi kalau ditanya istri berapa, empat anaknya kan? Nah jadi kecil-kecil anak Niki akhirnya yang nomor 3 Niki muntah-muntah. Wah baru kali muntah. Lalu itu baru tengah berbuka baru sebelah kopi si panitia. Nah dia boleh mana yang kopi dari banyak anak. Ndek dia oleh anak kepala kopi. Kan dilema orang ya pecah-pecah dengan kopi selelangan tahu mengingat kan biasa lamun kepala Niki itu apa istilah Niki khawatir kan? Apa istilah lupa kadang-kadang lamun sesuatu terjadi. Lalu putar kembali apa akhirnya di atas mobil pas mau pulang sambil dia ingat-ingat kan benih ya Allah kan benih bahasa pelunggu ya Allah di dalam Al-Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Pelunggu itu menurunkan Al-Quran itu jadi obat. Berarti nanti jadi yang Fatihah ini dari orang untuk anak kan bisa sehat. Baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim walaqadin amin. Sampai di rumah wah senina boleh tanya anak ini wah biru waduh nih. Wah biru akhir berangkat langsung ke dokter dan bawa langsung ke dokter. Langsung di dokter kemudian akhirnya dokter katakan bahkan anak bayi ini ternyata kurang bagus lalu dia si pembuka isi nyawa dunia. Oleh karena itu sempit ya bayar yang meriah paling nakakal barang jauh jadi si pembuka isi nyawa. Kemudian dokter lalu mengumumkan akhir itu ketika sudah dikasih obat di dokter Niki kita bawa pulang di rumah nih obat ada mungkin 6 macam obat Niki lebih ke anak Niki karena sudah agak ini katanya. Lalu suku obat lebih sekali ke dalam cetok di obat Niki langsung begini kelihatan ke anak Niki langsung sehat sampai makin sekali ketemu mana
keyakinan kita itu. Nah oleh karena itu, ya dari nuzul Al-Quran ini kita jadikan, kembalikan Al-Quran itu menjadi nabi, menjadi pedoman kehidupan yang penuh. Kira-kira lamun detalan nabi biasa dikirim tanah tembakau ya, tembakau. Demi lagi tembakau na be ekat dari Quran atau rabu? Rabu kan? Dia rabu. Akhir kembalikan dia dulu pada Quran. Menurut dia baik-baik simpener nih, tafakulan kalau bahasa negara lain. Gitu, terbaik saya. Gitu. Oh, mudah-mudahan soal tembakau kedim sidil paneha. Akhirnya dia berderabu ya, dan paneha juga digeru main dah. Gitu. Lalu dia jadi ada maksud dia itu menjadi Nabi Arab tafakulan, menjadi kebagusan. Itulah yang namanya Al-Quran. Karena begini Bapak yang berbahagia, Al-Quran ini jamak-jamak sebenarnya nih, lalu sebenarnya itu adalah luar biasa. Mana bahasa Imam Nawawi rahimahullah taala? Ada 5 menit. Bahasa Imam Nawawi rahimahullah taala, Nabi Musa itu kan dulu punya mukjizat. Nabi Musa beliau bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Kemudian Nabi Isa beliau itu diberikan mukjizat oleh Allah, iya bermauta, bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi dia tanya belum mungkin apakah itu bisa kita lihat sekarang? Arah dewa serius Nabi Musa lalu ujuk obol-obol lalu ujuk apa? Laut apa lagi kira? Itu pakai lalu kemudian belah lautan ada kira-kira. Dan saya nggak mungkin namun arah dengan Musa berubah arah kan dalam Musa. Dan itu diucap jari soal yang pun kan ini. Daya pun ini itu terhenti Bapak yang berbahagia. Musa tidak bisa membelah lautan sekarang karena itu sudah terhenti. Nabi Isa tidak bisa menghidupkan orang yang mati karena sudah terhenti. Tapi Al-Quran 1445 tahun yang dulu itu diturunkan masih kita bisa nikmati sampai sekarang. Tidak ada bedanya. Makanya mukjizat Al-Quran itulah mukjizat yang terbesar. Maka bacalah Al-Quran karena dia akan datang nanti pada kiamat untuk memberikan syafaat untuk leluhur dia. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dijadikan pedoman leluhur dia, makin diliputi oleh para malaikat, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan hikmah nuzul Al-Qur'an yang kita rayakan, mudah-mudahan leluhur yang hadir, keluarga kita, anak-anak dari kita, mudah-mudahan menjadi penghafal Al-Qur'an, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang memahami Al-Qur'an, dan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an menjadi pedoman dalam kehidupannya. Dan mungkin sekedar ini yang dapat dia sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah, ada manfaat nanti yang sudah disampaikan oleh Dr. Afif dan Guru dan kami juga ada barokahnya untuk kami pribadi. Kurang lebih 15 ampura atau sinapura. Kalau ada keliruan, kalau ada kesalahan, karena ini sebentar lagi kita hari raya tinggal 4 atau 5 hari. Karena peluk dia ini kan puasa mulai hari Rabu peluk puasa. Hari Selasa, dia Senin dia mulai jadi duluan lebaran kan? Karena dia mulai puasa di Mekah kan? Nah jadi mulut duluan lebaran itu kampung ya, di kampung jauh di